Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Saat ini saya berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karena di sini ada dua sosok istimewa yang akan saya perkenalkan kepada Anda berkaitan dengan kegiatan mereka untuk masyarakat. Yang pertama adalah Muhammad Arifin. Dia pernah diusir oleh warga dari rumahnya sendiri. Sementara kita tahu persis bahwa apa yang dilakukan adalah hal yang positif. Tapi kenapa dia sampai harus diusir? Dan dia juga masuk keluar penjara. Tapi kini ribuan orang yang sudah berhasil mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Kemudian di Banjarmasin pula masih ada Amalia Rezeki. Amalia seorang perempuan yang dulu oleh orang tuanya, terutama oleh ibunya, dilarang melakukan aktivitas untuk masuk keluar hutan. Kenapa dia harus masuk keluar hutan? Dan apa manfaat kegiatannya bagi masyarakat? Nah, hari ini saya ajak bertemu dengan dua sosok istimewa tadi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, inilah Kick Andy on Location. Yuk, ikut saya. Halo, Mas Arifin. Ya, Pak. Apa kabar? Arifin, Akhirnya saya alhamdulillah sampai sehat. juga di sini. Ini rumah Sehat, apa Pak. ini? Rumah kreatif dan pintar. Jadi ibu-ibu ini memang dulunya terpisah-pisah ya. Jadi sekarang udah kita bikin satu kelompok di sana. Akhirnya kita bangunin workshop juga di sana. Oh. Kebetulan ada tanah sedikit punya ibu ini. Kemudian kita bangunkan. Awas, itu tajam, Pak. Tajam. Bahaya. Iya. Harus hati-hati. Iya, ini yang sudah dipipihkan. Bahaya, hati-hati. Ya sudah ditekan. Bahaya. Nah, jadi ini yang khusus. Jadi nggak gampang ya? Iya, susah. Nah, ini apa yang kerjakan di sini? Saya mengerjakan penjulujur, menjahit. Ini namanya sasirangan, Pak. Oh, sasirangan. Jadi prosesnya itu dilukis motifnya. Lihat. Motif-motifnya ada motif yang modern, motif tradisional. Iya. Ini yang pakai pola. Biasanya teman-teman ada yang imajinasi, dia nggak pakai pola langsung. Oh, langsung. Nah, ini pola-pola yang modern. Setelah dilukis, Iya. dilujur seperti ini. Oke. Untuk mendapatkan motif. Nah, seperti ini. Ini ibu-ibu ini kelompok-kelompok yang ada di agraria. Nah, ini koordinatornya yang tuli malah. Oh, oke. Jadi yang quality. Ini satu kelompok atau terpisah antara penyandang disabilitas dan yang... Beda-beda. Oh, beda-beda. Iya, jadi ini tersendiri kelompoknya. Ini malah kepala yang ini. Jadi dia kalau quality controlnya teman-teman tidak standar dia akan suruh ulang. Ya cerewet ya, agak cerewet karena tuh kualitas. Cerewet. Cerewet banget, jadi suruh ngulang kalau enggak kualitas. Karena mempertahankan kualitas. Betul. Ya. Nah, jadi hasilnya itu juga. Kalau di sini yang pewarnaannya. Jadi setelah Terus komunikasinya Mas
Saya dulu diajarin sama teman-teman. Jadi saya malah diajarin teman-teman dan komunikasinya Apa? Bahasa bibir atau Isyarat. 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 Bilang bahwa hebat sekali. Bapak bilang, kamu aman. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Tetap semangat. Ya, semangat Hai, ya. dulu kerja di mana? Jadi teman-teman tuli kebanyakan kalau di Banjarmasin yang pendidikannya lulus SMA, SMK sederajat itu sangat minim. Nah ini dulu keluar sekolah apa? SD kelas 4 SD, bapak dan ibu saya pisah. Jadi saya bingung mau ikut siapa, jadi saya nggak sekolah lagi katanya. Suaminya juga tuli, anaknya udah 3 tapi normal. Yoga. Ini umur berapa? Umur 24. Ini verbalnya masih keluar. Oh iya. Terus dari sini diproses kemana? Jelujur, hasilnya nanti jelujur seperti ini diikat. Ini pewarnaan. Oke. Ini teman-teman kami ini yang anak berhadapan dengan hukum, Pak. Oh, Jadi iya. ada si Suratman sini. sekarang masih Kita apa? kenalan. Asimilasi ya? Ya, Coba lihat. ini baru bebas bulan apa kemarin? Bulan 4. 4. Tapi ini hitung dewasa kemarin lah. Dewasa. Si Akmal bulan apa kemarin, Mal? Bulan Januari keluarnya. Iya. Kasusnya beda-beda, Pak, mulai dari berat sampai ringan. Oh, jadi di sini ada anak-anak panti asuhan, Betul. ibu-ibu, kaum Lansia, perempuan, tinggi. penyandang disabilitas, teman-teman X. Narapidana gitu. Keterbatasan ekonomi bukan halangan untuk bisa bermanfaat bagi sesama. Inilah yang dilakukan oleh Muhammad Arifin, founder Yayasan Rumah Kreatif dan Pintar. Rumah Kreatif dan Pintar yang terletak di Banjarmasin ini memproduksi olahan kerajinan tangan dari kain sasirangan, anyaman purun, dan lainnya. Dengan kepeduliannya, Arifin mengajarkan para disabilitas khususnya penyandang tuli untuk berkarya membuat kain sasirangan. Aku dapat sekolah, aku langsung lalu aku bawa dulu, lalu siapa? Aku pilih pos. Baru berapa Bersinergi dengan kearifan lokal, Arifin juga memberi ruang bagi ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari anyaman purun. Bahkan, ia pun rela belusukan ke kampung-kampung. Arifin kerap keluar masuk penjara untuk membina para mantan narapidana yang telah dinyatakan bebas bersyarat. Ia dan timnya memberikan bekal motivasi dan keahlian seperti servis motor dan membuat tralis. Ada pula yang ia berikan modal untuk membuat usaha. Hasil karyanya banyak diapresiasi. Produknya bisa mejeng dan diterima di nasional dan mancanegara. Ia pernah diteror dan diusir dari rumahnya sendiri. Namun berkat kegigihannya, dirinya mampu membuktikan dengan hasil yang luar biasa. Ibu kemarin pasal berapa, Bu? 328 deh. 328. Apa itu? Apa tuh, Bu? 328, Bu? Kriminal. Jadi suka-suka ini- teman-teman. Ini biasanya. karya siapa nih kalau begini nih? Itu di dalam ada ibu yang ngejahit. Oh, jadi suka-suka ibu-ibu itu? Ada Ada contohnya dia memang atau? ada basic
dari awal ngejahit fashion gitu, jadi dia tahu model-model terbaru. Ini, jadi produk-produknya juga ada Iya. apa Ini aja? tuh karena sekarang belanja nggak boleh pakai plastik, kita bikin kantong belanjanya kayak gini. Oke. Jadi kan bisa belanja kalau udah menarik ini. selesai, Iya. lipat lagi. Gitu. Lipat lagi, bisa dipakai lagi ya. Iya. Berapa ini kalau dijual ini? Ini murah meriah. Kalau yang shopping bag begini tuh 35.000. 35.000. Itu harga dasar di sini. Iya. Kalau udah masuk toko bisa mahal lagi ya. Ini yang di Sarina udah harganya lumayan Wah, meningkat. kalau gitu saya borong semua di sini aja Boleh. ya. Kalau di Sarina Jakarta ya. Ya, harganya Karena bisa- memang ada outlet di situ dikasih kesempatan ya. Iya, kemarin Bu Dirutnya datang ke sini Iya. ngajakin kerjasama dan memberi kesempatan untuk mendisplay di sana. Iya, hebat. Sekarang Sarina udah ramai sekali tuh. Iya. Banyak kegiatan berkesenian juga di halamannya, jadi banyak orang datang. Ini Jadi produknya apa aja nih? jadi kita punya sasirangan, kemudian ada ecoprint. Iya, Pecahannya ada bentuk tas, pouch, souvenir, macam-macam. macam-macam pecahannya. Tergantung customer custom biasanya. Iya. Kalau saya datang terus punya contoh model gitu, sakulang saya bikinin model ini bisa ya? Bisa banget. Custom ya? Ya custom bisa. Oke, sip. Di dalam ada apa? Ada teman-teman yang tadi ditanyakan menjahit siapa, nah itu ada di dalam. Oh, ada penjahitnya. Ini proses. Nah, Halo ibu-ibu. Jadi Ini- lagi bikin bikin tas. tas. Oke. Tas ini kreasinya dari mana? Ngelihat foto atau imajinasi sendiri atau Tuntutan pimpinan. oh pimpinan bilang coba bikin yang ini yang paling laku. Iya. Yang paling laku itu yang model apa? Yang paling disukai, hampir semua ini seimbang. imbang. Ini soal selera ya. Mm-mm. Oke. Ini kalau ibu-ibu dari mana? Kelompok mana? Kelompok Akuran. Dari sini. Jadi berbeda-beda gitu ya. Semuanya beda-beda. Datang ke sini kalau ada order gitu atau tiap hari akan memproduksi. Sekarang di tempatnya kita fasilitasi mesin. Oh, di sana ada juga. Betul. Jadi mereka nggak perlu lagi tiap hari harus ke sini. Oke, kerja di sana tinggal nanti Akomodir di sini. ya. Ini dari dulu nol sama sekali nggak bisa jahit. Nggak bisa jahit. Terus diajarin. Sampai sedetail ini pokoknya. Suami kerja apa? Orang tua tangga. Jadi dia Ini kepala kalau rumah ibu? tangga. Ibu ini dulu yang ngajarin ini. Jadi kita saling mengajarin. Jadi kalau ada yang baru diajarin gitu ya. Oke. Ini yang ngejahit baju-baju, Pak. Desainer. Oh, kalau ini tas, Tas, ini Pak. baju. Mereknya apa ya? Namanya sih jadi satu, Rumah Kreatif dan Pintar. Oh, Rumah Kreatif dan Pintar gitu kan. Orang udah tahu ada ciri khasnya. Tapi tidak tertutup kemungkinan ngikutin tren ya. Iya, San. Jadi ada berapa ibu-ibu yang ngikut pemberdayaan ekonomi di sini? Di setiap kelompok itu ada beberapa orang lagi pecahannya. Kalau totali semua dari awal itu sampai sekarang udah 2000-an lebih. Itu kan ada ex napi yang atau masih dalam status napi yang dikasih kesempatan untuk belajar di sini, dia boleh pilih apa aja. Boleh. Tidak harus pewarnaan tadi, tidak harus itu. Kalau tahapan kita sebelumnya kita bawa ke psikolog dulu. Oh, Jadi oke. di sana kita gali minat bakat, nanti teman-teman psikolog kasih ke kita. Oke. Nanti dipelajarinya itu sesuai dengan resep dari teman. Kalau tidak percuma kita paksakan sesuatu yang dia nggak suka ya. Betul, dia nggak akan bisa jadi. Ini tempat punya sendiri. Belum, kami masih sewa dari awal, Pak. Oh, sewa. Selesai bebasnya. Selesai pendidikan. Bulan 6. Ibu bulan apa kemarin, Bu? Udah setahun. Setahun yang lalu. Wah, ini Ibu sudah setahun. Cuman Ibu ini berprestasi di dalam sana. Dia potensial ngajarin yang lain. Dari lapas ya, Bu ya? Ya. Pak ya. Oke, kalau Ibu? Ini yang membantu ngajarin. Oh, ngajarin. Oke, kirain sipirnya. Oke, jadi Bapak dengan keterampilan ini ada manfaatnya lah ya. Pasti ada, Pak. Kita bisa bangkit mandiri ya. Apa kesalahannya, Ibu? Kalau Ibu, beliau agak harus keras. Ibu kemarin pasal berapa, Bu? 328 deh. 328. Apa itu? Apa tuh, Bu? 328, Bu. Kriminal. Kriminalnya apa semalam? Murah. Artinya kemarin miskomunikasi dengan calon jemaah umrohnya lah.
Nah jadi dianggap memeras. iya, karena tidak berangkat, padahal udah store. Oh, oke. Tapi padahal masih proses dan masih pandemi lah. Ya, pandemi Jadi kan semua prosesnya jadi susah lah, Bu. berantakan. Iya. Nah jadi kurang memahami lah kliennya. Iya. Kita lapat-lapat. Jadi, tapi sekarang udah punya keterampilan ya. Wih, ini pintar jahit Pak. Pintar, berprestasi ya. Oke. Terima kasih. Senang Terima kasih, dengan Pak. cerita ya. Terima kasih, sama Tentang dia. orang-orang yang semangat untuk Amin, bangkit amin, kembali. amin, amin. Setiap orang pasti melakukan kesalahan ya dalam hidup. Iya. Tapi jangan diulang lagi. Kalau kita bisa menghindar, ya kita menghindar dengan cara yang positif seperti ini ya. Pak. Ya udah saya pakai ya. Oh, bukan. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Pak, terima kasih. Terima kasih. Instruktur, terima kasih. Silakan lanjut. Iya. Ya, sampai jumpa lagi. Sama. Semangat. Ya, Mas Arifin, sebelum cerita tentang katanya diusir-usir tadi, ya, ini tempat keempat. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini tempat yang ketujuh. Ketujuh. Dan itu bukan milik sendiri. Bukan. Sementara yang tergantung pada kegiatan di industri kreatif sini itu banyak sekali. Banyak ya. sekali. Pemberdayaan ibu-ibu tadi, kaum perempuan, pemberdayaan penyandang disabilitas, ex-napi atau narapidana yang sedang dalam latihan kerja. proses latihan kerja, terus kemudian Lansia. lansia ada juga ya. Sekian banyak orang tergantung tapi belum punya tempat sendiri. Oke, kok mau? Karena memang dari awal komitmen kita kan bagaimana bisa kelompok-kelompok masyarakat itu bisa punya wadah sih sebenarnya. Tapi awalnya dari mana kepikiran seperti itu? Mas Arifin dulu Saya kerja guru, kan? guru. 5 Sampai tahun. hari ini masih guru atau Gurunya berbeda sasaran, bukan siswa lagi sekarang. tidak formal tapi informal Iya. gitu ya? Dulu guru apa ya? Guru SMK di salah satu di Banjarmasin. Saya teknik mesin. Sarjana, Ya, sarjana teknik mesin. ya. Oke. Dulu saya kaprodi juga di salah satu SMK. Karena harus ada 2 pilihan kan, yang kalau sudah 5 tahun biasanya kan harus masuk database sebagai pegawai negeri sipil. Saya langsung resign waktu itu. Jadi sebelum diangkat jadi PNS sudah resign? Resign. Karena kecewa atau karena? Karena memang saya udah berniat 5 tahun cukup untuk mengabdi di sekolah itu, dan memang saya harus punya visi misi yang harus saya jalankan gitu. Apa itu visi misinya? Bikin sekolahan sih yang sebenarnya. Sekolahan sendiri? Iya, sekolahan sendiri yang memang tidak terpaku dengan formal. Oke, itu idenya datang dari Dulu saya tuh awalnya mengamen dulu, Bang. ngamen. Ya habis dari berhenti jadi guru itu saya ngamen dulu. Karena? Ya waktu itu ya lebih suka ke anak-anak jalanan sih waktu itu dulunya. Jadi ini sebenarnya udah ada panggilan ini, calling gitu ya? Karena dulu waktu kuliah juga kan ya karena waktu itu kuliah itu juga karena ya bukan orang yang berada sih sebenarnya. Emang Jadi orang tua pekerjaannya apa? kalau bapak dulu almarhum itu kerjanya buruh, tukang beca sama pemulung. Pemulung? Iya, Ibu? ibu yang bersihin. Berapa keluarga ini? Saya berlima. Oke, berlima ya. Dengan situasi seperti itu, saudara-saudara yang lain, sekolahnya tingkatnya apa itu? Ada yang selesai sampai SMK, Kok cuman saya yang berani sampai ngambil pilihan untuk menjadi sarjana di keluarga. dari mana biayanya? Jadi dulu tuh waktu diploma 3 saya dapat beasiswa. Nah, terus kemudian kan jadi guru Iya. 5 tahun, terus keluar. Jadi ini udah berapa tahun ini Rumah Kreatif Pintar ini? Sejak saya resign 2015. Sejak itu dirintis ini. Iya, Bersama siapa aja itu? Jadi saya dulu punya teman-teman itu yang masih status anak jalanan. Kemudian ada yang bekas dulu siswa saya bantuin juga. Termasuk ada juga yang dari panti tadi Mas Anan. Iya. Dia juga ngebantu ngerintis tuh dari awal. Sampai akhirnya di 2016 sebenarnya ada komunitas yang menyarankan sebaiknya dibikin lembaga resmi. Karena kegiatannya udah cukup lumayan jelas. Jadi akhirnya perlu payung. Jadi akhirnya karena kita bukan basic orang hukum, jadi nggak paham apa itu legalitas dan sebagainya. Ternyata memang Perlu diperlukan. bentuk badan hukum. Badan hukum di 2016. Tapi omong-omong modalnya berapa waktu itu? Ini kan harus punya modal ini. Modalnya ini jasa. Kita kan dulu ngamen di
seiring alun-alun Banjarmasin itu Iya. teman-teman ini pakai kostum cosplay, ada yang horor, kuntilanak, sondel bolong. Jadi kan Dari situ wisatawan. dapat duit. Saya yang nyanyi. Oke. Nanti terus? dikasih 2.000, 4.000, kita kumpulin semua. Dulu kita lebih kepada daur ulang, kerajinan daur ulang. Jadi di sini ada hasil karya kita kasih standing banner, kita ngamen di sampingnya teman-teman yang pakai kostum cosplay. Daur ulang apa dulu? Jadi segala macam produk yang berkaitan dengan recycle kita buat. Ada yang dari limbah plastik, ada yang jadi kantong kresek itu kita setrika, kita jadikan produk. Nah, itu. Jadi dikejar Pol PP, sampai ditegur pimpinan daerah itu beberapa kali sering karena Padahal misinya mulia ya. Cuma orang kalau ngeliat pengamen di jalanan. nakutin orang ya, katanya, Bang. Iya, suka meres juga katanya gitu kan. Oke, tapi itu dilakukan untuk memulai sesuatu seperti yang sekarang kita lihat ini ya. Kenapa diusir tadi ya dari mana itu? Siapa yang ngusir dari lingkungan tempat rumah kreatif ini berada? Iya, jadi akhirnya kita langsung suruh pergi dari situ yang sebenarnya itu rumah saya sendiri. Kenapa diusir tadi ya dari mana itu? Siapa yang ngusir dari lingkungan tempat rumah kreatif ini berada? Iya, jadi awal mulanya kan di peninggalan rumah ibu kan meninggal sama bapak. Iya. Peninggalan rumah beliau itu kita bangun karena 2015 itu pas kita mulai kegiatan tuh saya mendapat apresiasi penghargaan dari instansi pemerintahan pusat. Waktu itu Kemenpora. Oke. Sebagai pemuda pelopor nasional dapat apresiasi. Kita bangunlah workshop sederhana di situ dengan budgeting yang ada kita terima itu. Ternyata kan rame tuh, rame berdatangan orang mau belajar dengan berbagai, ada yang pakai tato, ada yang rambut kuning dan sebagainya. Itu pandangan warga iya terganggu, dan itu juga di dalam gang karena rumah kita dalam gang dan parkirnya juga kurang mumpuni. Oke, Nah, makanya mengganggu. Dianggap mengganggu. Betul. Jadi akhirnya kita langsung suruh pergi dari situ yang sebenarnya itu rumah saya sendiri. Akhirnya kita pinjam bangunan bekas puskesmas. Yang 10 tahun udah nggak dipakai, kita yang pakai. Oke, terus Di situ. kenapa pindah lagi dari situ? Karena lumayan berat biaya listrik sama air. Oh, Karena listrik itu gedung sama air gede. harus bayar sendiri. Iya. Oke, pindah lagi. Yang biayanya itu bisa nyewa sebuah rumah. Oke. Lalu kita Jadi, pindah lagi. Pindah sampai 7 kali. Betul. Dan ini yang ketujuh. Oke. Lumayan ya perjuangannya. Iya. Kemudian produk-produk ini dijual kemana ya? Pasarnya siapa ini ya? Kalau kita sekarang memanfaatkan media sosial, ada yang offline juga, sering juga diajak kolaborasi dengan pemerintah daerah, pameran-pameran. Juga sekarang kan alhamdulillah beberapa hotel besar juga sekarang Ngambil produk minta- atau iya, kasih space untuk space biasanya. Sama kalau kebutuhan souvenir tamu hotel, biasanya sekian ribu untuk penyaluran CSR berupa produk itu biasanya pesan ke sini. pesan ke sini. Itu. Oke. Jadi alhamdulillah sekarang udah lumayan bagus. Dan ini terakhir juga kan baru kurang lebih 6 bulan ya kerja sama dengan Sarinah. Sarinah. Jadi ada di Bandara Samsudinor, kemudian ada di Tamrin. Barang-barang ini ada di bandara ya? Samsudinor. Oke. Sama- Angkasa Pura 1. Betul, Angkasa Pura 1. Oke. Baik. Terus kemudian kalau harga itu yang paling murah berapa, yang paling mahal berapa? Harganya relatif dari harga 35.000 sampai dengan 500 sampai jutaan. Tergantung. Yang jutaan itu apa? Jutaan itu kalau sudah nyampe yang di Sarinah Tamrin dengan bahan warna alam, desain Itu memang eksklusif, didesain khusus, dibuat khusus ya? bahan bakunya juga yang premium. Khusus, oh Ya. premium. Jadi berapa juta itu yang Itu paling tinggi? range-nya paling tinggi 1,5. 1,5 juta. Oke. Jadi siapa yang beli ini biasanya? Nah, pasarnya kalau biasanya keluar karena produk yang kita dominansi warna alam. Warna alam ini kalau orang lokal kita nggak akan banyak yang berminat. Karena terlalu gelap gitu ya. Soft. Maunya yang kurang cerah. Ya. Apa anak-anak muda mau yang cerah-cerah gitu ya. Padahal ini kayak vintage juga ini Iya. ya. Keren ini. Kalau ini Apalagi selera- kalau ada ceritanya ya. Story Story-nya. yang seperti itu, ada story-nya. Oh iya. Jadi orang waktu beli, orang Dia akan baca. tahu. Biasanya dia baca. Oh, pewarna alam. Jadi kalau dia peduli pada lingkungan, dia langsung dek gitu ya. Ya, biasanya. Terus kemudian, wah ini yang bikin ada penyandang disabilitas. Iya. Nah, ibu-ibu tuli sama anak muda tuli tadi kan. Iya. Wah ini aku ingin bantu. Kan ada gitu ya. Value-nya, iya. Iya.
Atau itu tadi janda-janda yang sudah jadi single parent ya, terus atau ibu kaum perempuan yang juga mau berjuang untuk keluarganya, itu adalah nilai ya. Oke, jadi tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan, gini loh, saya selalu mikir, ini kan nggak semua orang pindah 7 kali. Kalau saya udah nyerah aja, udah berhenti aja deh. Terus kemudian membina teman-teman napi, narapidana ya. Dan Anda kan masuk juga ke sana awalnya ya. Bukan di dalam, bukan penghuninya. Oh, Pak. bukan penghuni ya. Maksudnya masuk untuk diminta membina waktu itu ya. Iya, betul. Jadi tahun berapa itu awalnya? Awalnya 2017. 2017 diminta datang ke sana, disuruh bina narapidana. Tapi Anda merasa kalau di dalam itu kurang pas karena apa ya? Karena napi itu kan jumlahnya overload. Oke, Jumlahnya terlalu banyak. Iya, jadi hampir 3.000-an lebih. Nah, ketika kita memberikan edukasi vokasional, pelatihan kemandirian, itu katakan Sasirangan itu harus beberapa kali pertemuan misalnya. Nah, itu di rolling. Oh, nggak bisa. Padahal pada lah. saat ini itu baru dapat dasarnya, ganti orang lagi. jadi tidak efektif kalau menurut saya. Jadi itu Makanya sekarang itu bermitra dengan Bapas. apa bedanya lapas dan Bapas? Tahapannya teman-teman napi itu kalau sudah menyelesaikan tahanan di dalam, mereka wajib lapor ke Bapas. Oke. Nah, di Bapas itu dia akan dikontrol. Harus stay orangnya di Banjarmasin selama masih pembinaan. Wajib lapor. Wajib lapor. Kemudian ada program pembinaan. Nah, di situ kesempatan kita lebih maksimal jadi. Karena jumlahnya sedikit dan pertemuannya berkala. Berkala. Jadi di situ bisa tuntas ya, Ya. pengajarannya atau pelatihannya. Oke, dari Balai Pemasyarakatan, terus kemudian mereka dibolehkan untuk berlatih di sini. Sini. Itu ada 2, kalau yang anak berhadapan dengan hukum sesuai putusan pengadilan oleh hakim dan kejaksaan di Latker, biasanya hakim dan pengadilan memutuskan di sini, kita yang akan seleksi dulu, nggak semua yang kita bisa pilih. Okay. Kita akan asesmen dari keluarganya, kemudian dari tingkat kriminalnya seperti Ada apa. tes psikologi. Iya, psikologi, supaya memang anak ini trauma mental kecilnya seperti apa, kita harus pelajari di situ dulu. Nanti kalau bisa kita akomodir, karena kapasitas kita kan juga terbatas. Pernah kita ada yang kabur, ada yang tidak tuntas, itu juga beberapa kali pernah. Jadi sejauh ini apa yang membuat Anda bahagia dengan kegiatan seperti ini? Kalau sekarang kan alhamdulillah secara perekonomian kan udah mulai stabil. Ibu bapak juga impiannya memang ini, keinginan Anaknya juga untuk tetap terus mengajar gitu. di dunia pendidikan walaupun tidak yang formal ya. Yang memang keinginan beliau jangan di formal. Oh, justru Yang non formal. Oh. Cuman ini udah kebangun, udah nggak ada keduanya. Waduh, sayang Kalau ya. sudah jadi Ada penyesalan juga dong ya. iya itu pasti. Belum sempat ibu dan ayah melihat ini sudah meninggal. Jadi ke depan apa yang diimpikan untuk pengembangan? Otomatis kita ingin bagaimana kita punya tempat yang tidak lagi berpindah-pindah. Karena udah capek 7 kali. Tempat yang pasti permanen lah ya. Representatif. Salah satunya kita sih sebenarnya sudah ngambil perumahan subsidi, Iya. nyicil meskipun masih kecil, tapi kalau di standar sih masih belum standar. Tapi insya Allah Tapi itu kalau sudah bisa dapat permanen tenang lah, lebih iya, tenang. paling enggak kan mengurangi beban, tidak lagi lah istilahnya angkut-angkut sana sini. Uang Dan yang pasti untuk pengembangan ke depan teman-teman selalu kita coba bagaimana menantang kebutuhan pasar, meskipun ya teman-teman terbatas dari segi komunikasi dan sebagainya, itu kita tetap akan terus berdampingan. mengembangkan produk-produk ini ya. Oke, terima kasih Sama-sama. Mas Arifin. Saya hari ini belajar banyak. Saya yakin penonton KKND On Location juga belajar banyak tentang bagaimana semangat hidup, semangat berbagi, semangat membantu sesama ya. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi siapapun yang menonton Amin. episode kali ini. Oke, kita itu kan belum lihat yang ibu-ibu tadi di depan ya. Siap. Kita lihat ya. Mas Arifin, saya kesini tidak sendiri karena ada teman-teman dari Angkasa Pura Hotel yang mau ikut. Cuma saya nggak tahu ngapain mereka ikut ke sini ya. Ada Pak Imron, ya silakan Pak Imron.
Assalamualaikum. Sampaikan sendiri kenapa mau Pak ikutan. Arifin. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Iya, apa Pak Andi, kabar? kabar, salam sehat Pak. Iya, jadi ini orang yang saya ceritakan. Siapa? Terus gara-gara cerita itu Anda bilang saya boleh ikut. Saya tadinya mau larang ikut. gitu. Cuma saya lihat, ngikut ngintil-ngintil ini. saya lihat ini kelihatan wajahnya orang baik. Jadi saya bilang ya sudah, ikut silakan. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa mau ikut ke sini? Jadi datang ke sini kami dari Angkasa Pura Hotel ini kami lihat ini sejalan dengan visi misinya dari Angkasa Pura Hotel itu sendiri. Melihat dari rumah kreatif yang dibangun oleh Pak Arifin ini luar biasa. Jadi kami lihat ini ada komitmen dan secara konsisten mengembangkan ini, maka kami tergeraklah untuk mendukung apa yang sudah dilaksanakan selama ini dengan baik. Mendukung. Dukungannya berupa apa itu? Kami untuk konkretnya ya, mendukung untuk pengembangan ini bisa secara terus-menerus. Kami akan memberikan donasi untuk donasi. Ya, berapa nilainya donasinya? Ini Pak Andi. Oh, senilai 50 juta rupiah. Pak Andi. Jadi, Semoga bermanfaat. tapi tunggu dulu sebelum dikomentari, saya juga ingin tahu. Ya. Dengan donasi 50 juta rupiah ini, apa harapan dari teman-teman di Angkasa Pura Hotel? Harapan ke depan, ide-ide kreatif ini akan terus berlanjutkan ya. Dan muncul inovasi, kreativitas, dan banyak mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya. Dan kelanjutannya bisa kita kerjasamakan dengan Angkasa Pura Hotel yang selama ini sudah bekerja sama dengan UMKM yang ada. Oke, jadi artinya produk-produk dari teman-teman di Rumah Kreatif dan Pintar ini bisa kami display, kita bisa kerjasamakan nanti. Alhamdulillah Pak Andi, dari produk-produknya ini di hotel kami di Banjarmasin, Kordia sudah kami gunakan juga. Oh, Kemarin udah. oh tadi cerita di hotel itu ini ya? Iya, Pak. Di Kordia Hotel. Oke, mudah-mudahan di bandara juga. Di bandara juga. Ya, karena bandara kan dikelola oleh Angkasa Pura I juga. Tadi udah, sekarang di Sarina juga ya. Ya makin berkembang lah ibu-ibu ya. Ini karena niatnya baik, ibu-ibu yang ada juga ibu-ibu yang luar biasa. Saya nggak tahu untuk nambah-nambah supaya bisa dapat rumah permanen. Apapun juga, tapi poinnya adalah Angkasa Pura Hotel itu peduli ya pada kegiatan seperti ini. Jadi terima kasih Pak Imron. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman Angkasa Pura Hotel. Ya, semoga Tuhan yang Maha Pengasih membalas ya kebaikan Anda semua. Perburuan liar ini juga banyak dilakukan oleh beberapa oknum ya. Dan itu ada bahkan muncul mitos bahwa daging bekantan bisa meningkatkan stamina. Setelah kita mengunjungi Rumah Kreatif dan Pintar yang dikelola oleh Mas Arifin, sekarang saya akan mengajak Anda untuk bertemu sosok inspiratif berikutnya. Seorang perempuan yang sejak usia muda sudah peduli pada hewan yang satu ini. Hewan yang sudah langka, sebagian masyarakat di sini menganggapnya sebagai hama, tapi ini hewan hanya ada di Indonesia, begitu katanya. Nanti kita konfirmasi. Nah, ini adalah petualangan yang menarik untuk Anda ikuti. Bagaimana ceritanya? Siapa sosok ini? Ikuti terus Kick Andy on Location. Buka sendiri. Semangat Ya, pagi. apa kabar? Semangat pagi. Semangat pagi, selamat datang. Jadi ini tempat apa ini? Ini adalah pusat rehabilitasi bekantan dan sekaligus juga base campnya sahabat bekantan Indonesia, Pak Andi. Oke, ini terus jadi
yang ada di sini bekantan yang sedang apa? Dirawat. Sedang dirawat. Dan juga ada satwa liar lainnya yang dilindungi juga dalam Dirawat proses di perawatan. sini. Iya. Nanti dilepas liarkan. Nanti dilepas liarkan setelah sehat. Oke, kalau ini apa ini? Nah, kalau ini adalah gambaran kawasan kita yang satunya Iya. Pulau Curiak. Kayaknya nanti aku mau diajak ke sini Betul, ya. saya pengen banget ngajak Pak Andi Pulau ke sana. Curiak. Iya, kita menyusuri Sungai Barito yang Asik. merupakan sungai terbesar di Kalimantan. Asik. Ya. Ada apa di Pulau Curiak itu? Pulau Curiak adalah habitat alami bekantan. Iya, jadi kita di sini merescue bekantan, kemudian kita juga menyelamatkan rumahnya bekantan. Rumah. Iya, dan status kawasannya di situ adalah di luar kawasan konservasi. Jadi kita berupaya untuk melindungi kawasan tersebut, kita membangun kawasan penyangga di sana. Kalimantan memiliki kekayaan aneka ragam primata yang dilindungi. Salah satunya adalah bekantan yang juga menjadi ikon kota Banjarmasin. Sayangnya habitat bekantan terancam punah. Ialah Amalia Rezeki, perempuan asal Banjarmasin yang peduli untuk menyelamatkan bekantan dari kepunahan. Dari kekhawatiran inilah, Amalia mendirikan Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia pada tahun 2013. Bekantan Rescue Center menjadi rumah sakit bagi bekantan dan hewan dilindungi lainnya. Amel dan rekannya memberikan perawatan sebelum dilepas liarkan kembali. Gerakan yang ia lakukan ini sempat mengalami penolakan dari orang tuanya. Saya tanya dulu, ngapain masuk hutan? Banyak mah orangnya, bukan saya sendiri. Soalnya dia anak perempuan. Kamu ngapain kerjaan lagi kan seperti itu? Pokoknya itu aja yang dianunya. Itu orang hutan lah, bekantan lah, sampai-sampai ini nama HP saya lagunya lagu bekantan. Itu ini. Ya lah, doa aja kita, udah dia maunya keras seperti ini. Saya senang sekali dia. Sekarang dia jadi terkenal, terharu jadinya saya. Kepedulian Amel dan SBI terhadap nasib bekantan sangat besar. Bahkan mereka sampai harus membeli lahan beberapa hektar untuk dijadikan kawasan konservasi. Amel dan rekannya melakukan penanaman mangrove dan rambai untuk menjadi rumah bagi bekantan. Kini kawasan Pulau Curiak kerap dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal atau mancanegara, sehingga warga sekitar pun memperoleh manfaatnya. Siapa sih yang mau membangun dan menghidupkan desa orang lain selain sahabat bekantan? Contoh, para sahabat bekantan tidak ada yang orang satupun di desa sini. Enggak, semua di luar. Selalu ya mudah-mudahan semerasa masyarakat ya, ada 3 desa lah masyarakat. Bahkan di luar selalu mendukung lah kegiatan-kegiatan sahabat bekantan. Perempuan yang juga dosen ini telah mendedikasikan dirinya untuk bekantan dan lingkungannya. Maka ia pun tak pernah bosan mengedukasi siapapun untuk sadar menjaga kehidupan bekantan. Apa yang dilakukan Amel dan SBI banyak diapresiasi berbagai pihak. Salah satunya oleh pemerintah dengan memperoleh penghargaan Kalpataru. Bagi Amel, selama masih hidup, dirinya harus bergerak dan terus berkomitmen untuk menyelamatkan alam ini. Ya, Amalia Rezeki. Tapi panggilannya Amel ya. Amel. Jadi aku udah dengar tentang kamu itu udah lama sekali. Siap. Semua orang membicarakan, tapi baru hari ini senang sekali bisa ketemu langsung ya. Terima kasih sudah dikunjungi. Nah, Amel, yang aku ingin tahu adalah kenapa kamu begitu passionate, begitu
tergerak hatinya untuk ngurusin bekantan? Ya. Bagi sebagian orang emang apa pentingnya kita Betul. menyelamatkan Betul, bekantan? bekantan. Kalau habis-habislah sudah kan, Betul. nggak ada masalah buat manusia. Ya. Begitu jalan pikiran sebagian orang. Nah, kenapa kamu merasa penting sekali untuk menyelamatkan bekantan ini? Ya. Mengawali kita punya hashtag nih Pak Andi. Jadi selamatkan bekantan, selamatkan peradaban manusia. Save bekantan, save human civilization. Oke, Jadi konteksnya apa itu? filosofinya di sini. Saya beri cerita dulu tentang background kenapa saya milih bekantan, kenapa juga nggak milih fokus yang di lain gitu. Iya. Saya jujur asli putri daerah Kalimantan Selatan, dan di tempat saya memang sangat minim komunitas yang bergerak di bidang lingkungan. Dan di Kalimantan Selatan kita punya maskot fauna yang sudah ditetapkan SK Gubernurnya nomor 29 tahun 1990. Tahun 90 Iya, sudah waktu ditetapkan saya sebagai masih maskot, ya? bayi. Masih bayi? Iya, masih bayi waktu itu saya. Dan pada saat saya mengenyam perkuliahan ya, khususnya memang background saya pendidikan biologi. Dan di situ saya melihat fakta-fakta bahwa ternyata banyak sekali satwa liar yang terancam punah gitu. Salah satunya adalah maskotnya Kalsel. Oke. Si Padahal dia bekantan. sudah jadi maskot, tapi Sudah jadi terancam maskot, punah. Betul. Kenapa Dan terancam punah? artinya ya? minim perlindungan ya Pak Andi. Dan di situ memang banyak sekali faktor penyebabnya, seperti ya kita tahu sendiri, alih fungsi lahan, kebakaran hutan. Di Kalimantan biasanya dianggap pengirim asap gitu ya. Iya. Dan saat ini, tapi alhamdulillah saat ini untuk kebakaran hutan sudah mulai berkurang. Karena pemerintah daerah juga sudah membentuk tim Satgas untuk mengendalikan kebakaran hutan. Dan kita bahkan Oke. juga ada tim Satgas untuk satwa liar gitu. Artinya satu ancaman mulai turun dikit Betul, lah. ada penurunan, kebakaran. iya. Tapi ancaman lain? terhadap Ancaman lain kepunahan, perburuan liar. Perburuan liar. Ya, Siapa yang perdagangan berburu ini? ilegal. Perburuan liar ini juga banyak dilakukan oleh beberapa oknum ya. Dan itu ada bahkan muncul mitos bahwa daging bekantan bisa meningkatkan stamina. Itu terbukti atau mitos saja? Mitos, karena belum ada jurnal medis yang membuktikan hal tersebut. Tapi berkembang dalam kepercayaan masyarakat seperti itu. Sehingga perdagangan bekantan juga masih ada. Walaupun yang dulunya terang-terangan, Iya. sekarang memang lebih sifatnya tertutup gitu. Yang dulunya tuh di pasar satwa bayi-bayi bekantan itu banyak Dijual sekali, bebas? betul, dijual bebas. Tapi setelah dilakukan operasi justisi, karena sahabat bekantan Indonesia ini kita bekerja sama dengan KLHK melalui BKSDA Kalimantan Selatan, kita melakukan bersama operasi justisi sehingga edukasi sudah mulai jalan, terus masyarakat sudah tahu bahwa ternyata ada sanksi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa kalau misalnya memperdagangkan bekantan itu dipenjara gitu. Berapa tahun ancaman 5 tahun hukumannya? penjara dan dendanya 100 juta rupiah gitu. Cukup mengerikan ya. Iya, mudah-mudahan itu jadi efek jerak gitu. Oke. Dan sekarang makanya untuk di pasar satwa sendiri sudah hampir disebut tidak ada lagi sih Tapi sebenarnya mungkin terbuka. mereka berdagang diam-diam Nah gitu. itu, dan tahun 2019 kita berhasil menggagalkan perdagangan internasional bekantan. Ada 9 bayi bekantan saat itu yang diperjualbelikan tapi berhasil digagalkan. Baik, jadi kalau ya ada yang bertanya seberapa berkurangnya ya atau punahnya bekantan ini dari sejak kamu sadar Iya, ya, aku nggak tahu apakah ada yang menghitung jumlahnya. ya. Kemudian sekarang dengan apa yang kamu lakukan bersama teman-teman, aku lihat itu apa dampaknya sekarang? Berbicara jumlah dulu, Iya. ini juga perlu disampaikan bahwa di Kalimantan Selatan sebagai sampel, karena bekantan ini adalah primata endemik Kalimantan, jadi tersebar di Indonesia, di Malaysia, dan Brunei Darussalam, khususnya di Kalimantan Selatan yang menjadi role model untuk pelestarian bekantan. Tahun 2013, data BKSDA yang dirilis itu sekitar 5.000-an individu. Dan sekarang tahun 2020 itu tersisa 3.200-an gitu, kurang Oke, jadi lebih. separuhnya hilang. Betul. Jadi kalau kita hitung dari 2013 sampai 2019, 6 tahun udah turun hampir separuh, 50%. Bagaimana nanti 5 tahun ke depan gitu. Dan ini tentu menjadi penguat bagi kita untuk melestarikan bekantan. Ini perlu percepatan karena dari kebijakan pusat itu sudah ada strategi dan rencana aksi konservasi bekantan. Gitu. Dan disitulah SBI lahir juga. Saya bersama teman-teman itu menginisiasi awalnya sejak saya mahasiswa ya S1. Bikin komunitas mahasiswa, tapi kita masih keanekaragaman hayati Pak Andi. Oh, jadi belum nggak fokus ke spesifik bekantan, belum bekantan. spesifik. Terus karena ini juga bentuk tanggung jawab keilmuan, karena yang membidani juga orang pendidikan biologi gitu. Nah terus kita perlu fokus pada maskot kita dulu nih.
baru nanti kita melebar pada satwa-satwa liar lainnya. Lalu lahirlah yang namanya Sahabat Bekantan supaya kita merasa bersahabat dengan alam gitu. Sahabat Bekantan Indonesia. Jadi tanggung jawab keilmuan, tanggung jawab sebagai warga negara, kemudian yang lebih dalam lagi tanggung jawab secara agama gitu. Karena kita memang pasti setiap manusia tuh punya misi mengemban amanah untuk menyelamatkan kehidupan di muka bumi ini kan, Makhluk flora di dan bumi. fauna iya, Iya. menjadi khalifah di muka bumi. Pernah kita menemukan 11 peluru bersarang di tubuh Astaga. bekantan, tapi memang berhasil kita keluarkan peluru itu, tapi Selamat. ya sulit Meninggal. untuk bertahan. Terus kita bentuklah Sahabat Bekantan dengan 5 program. Apa itu? Pertama, sosialisasi dan edukasi. Jadi edukasi juga programnya besar, itu terdiri dari sekolah konservasi atau ada summer course gitu ya. Kemudian ada kegiatan volunteering atau relawan, kemudian ada kegiatan internship atau magang. Dan itu tidak hanya skala lokal, nasional, tapi bahkan internasional. Oh, jadi ada orang-orang dari luar yang juga Betul. belajar di sini. Minggu depan Magang. datang, ada summer course dari Australia. Oke. Dan itu rutin dikunjungi setiap tahun itu minimal 2 kali. Kemudian ada juga yang kegiatan di sini ya tadi ekowisata. Nah, ekowisata ini yang lebih umum sih biasanya. Ekowisata ini ada di area mana? Di area Pulau Curiak, Oh, salah satunya. yang kita akan Iya, ke nanti kita sana. akan ke sana. Nah, salah satu dampaknya Pak Andi, dengan adanya edukasi, kepedulian masyarakat lokal khususnya, banyak orang lokal nggak tahu maskotnya bekantan gitu. Dan setelah kita Padahal kan edukasi, patungnya gede-gede itu. ya patungnya gede-gede dan karena pas kita ada Save Bekantan, alhamdulillah nih pemerintah juga ada program gitu membangunkan tugu. Ini juga sebagai reminder sih, jangan sampai tertinggal tugunya aja yang Iya, 6 meter. terus aslinya udah hilang ya. Betul, betul, Tapi betul. yang aku dengar soal masyarakat waktu itu menganggap bekantan sebagai hama, kenapa ya? Itu karena sebenarnya masyarakat kan punya kebun. Bekantan ini terdesak habitatnya. Kemudian mereka migrasi. Migrasi ini, kita kan dikelilingi sungai nih, dikenal 1000 sungai. Bekantan itu satu-satunya primata yang bisa berenang dan menyelam. Ush. Jadi mereka bisa berenang, terus masuk melintasi satu kebun ke kebun lain, sebenarnya numpang lewat aja gitu. Dan karena mereka kan makannya lebih ke arah pucuk dedaunan gitu ya. Cuman karena masuknya primata ke situ si bekantan, biasanya kan kalau satwa liar masuk situ pasti dianggap hama gitu. Padahal belum tentu menghabiskan semua kebun. Tanaman-tanaman Cuma numpang masyarakat lewat, ya. iya. Oh. Akhirnya terjadilah konflik. Ada yang diracun, ada yang dijebak, ada yang ditembak gitu. Itu yang biasanya juga kita rescue bersama BKSDA Kalimantan Selatan. Dan terus sebelum pelepas liaran ini dirawat dulu sama dokter hewan kita makanya di aku sini. baru mau tanya, ini kan ada beberapa nih, termasuk Betul. ada bukan cuma Iya, bekantan ya. tidak hanya Ada bekantan. temannya Chani ini kalau Iya. ini ya. Wawa ini ya. Betul, betul. Terus ini apa tadi? Ini adalah jenis lutung, Lutung, atau oke. hirangan aslinya di sini, Oh, nama jadi lokal. kalau di Jawa lutung. Iya, lutung Jawa. Nah, terus ini juga ada Ini ada bekantan nih. bekantan Ini dan ya. bekantannya katanya melahirkan ya. Betul. Ada yang melahirkan dan ini Melahirkan di sini. pencapaian luar biasa sih bagi kami karena hampir bisa dikatakan langka kelahiran bayi bekantan di pusat rehabilitasi. Oke, namanya siapa anaknya? Namanya Hani dan Hani itu dinamai oleh Ibu Siti Nurbaya. Siti Menteri Nurbaya, Lingkungan Hidup Ibu Siti Kehutanan. ya. Nanti aku Ibu kasih Siti. tahu ke Bu Siti Nurbaya bahwa aku sudah bertemu dengan Hani. Dengan Hani. Oke, nah Siap. di sini biasanya ada program apa untuk sebelum dilepas liarkan? Ya, jadi ini program kedua SBI. Mm-mm. Yaitu programnya rescue, rehabilitasi, dan pelepas liaran. Nah, kegiatan yang dilakukan di sini bersama dokter hewan dan tim medis lainnya tentu perawatan bekantan berdasarkan kasus yang dialami bekantan itu sendiri. Apa misalnya kasusnya? Kebakaran hutan, Oke. ya Artinya banyak ada luka-luka luka-luka bakar. bakar. Betul. Oh, Luka-luka bakar, kecelakaan, tabrakan, Iya. tabrak lari. Oke, itu juga Iya, diambil dirawat sini. Iya, betul. Dan dibawa ke sini, kemudian juga yang tadi konflik sama warga, Pak Andi. Ditembak atau Iya, betul. dilukai Pernah ya. kita nemukan 11 peluru bersarang di tubuh Astaga. bekantan. Tapi memang berhasil kita keluarkan peluru itu, tapi Selamat. ya sulit Meninggal. untuk bertahan. Sulit untuk bertahan selama 2 minggu. Amel, Ya. kalau di sini itu siapa aja yang aktif ya? Kita banyak support system nih Pak Andi. Siapa Ya, aja? jadi ada dokter hewan kita, ada dokter Dinda,
Kemudian juga ada Duta Bekantan kita. Duta Bekantan. Iya, Duta Mbak Bekantan Helda. itu tugasnya apa? Duta Bekantan ya seperti duta yang lainnya ya, mengedukasi, mensosialisasikan informasi mengenai keberadaan bekantan. Biasanya itu kita kegiatan visit school to school. Jadi pendidikan sejak dini, anak-anak, bahkan mulai TK sih sebenarnya. Boleh kenalan nggak? Boleh banget. Kita panggilin ya, Pak Ade ya. Siapa lagi? Yuk. Dr. Oh, ada Dinda. relawan selain itu banyak Iya, relawan ya. banyak relawan di sini. Oke, teman-teman. Ada Mbak Kita Nafisa kenalan. yang handle sekolah konservasi. Bu Dokter. Gimana Bu Dokter? Alhamdulillah. Duta Bekantan. Ya. Sini dong. Ayo teman-teman mana Ayo nih gabung. teman-teman nih? Nih keluarga besar Keluarga sahabat besar. bekantan Indonesia. Masih ada sebagian yang di pulau juga. Oh, ada di pulau, ada Iya, di sini. pas kita lagi nge-handle sekolah konservasi di sana. Jadi kalau bicara relawan itu dibayar nggak ya? Yang muda aja langsung berbicara. Dibayar atau tidak? Untuk relawan sendiri sebenarnya kita memang yang pertama kita punya visi misi yang sama ya. Jadi memang keinginan kita untuk menyelamatkan bekantan ini besar. Jadi sebenarnya kalau dibilang uang atau material kita nggak ada sih. Ya, jadi Iya, di iya. sini nggak ada bicara uang, Gak ada bicara uang. bicara hati. Betul. Kalau Duta Bekantan ini, kamu kenapa mau tanda kutip diminta untuk jadi Duta Bekantan? Jadi alasannya karena saya juga putri daerah asli Kalimantan Selatan. Awalnya mengenal bekantan ini dari pendekatan pariwisata. Nah, saya juga salah satu putri pariwisatanya Kalimantan Selatan. oke. Setelah semakin mengenal, semakin jatuh cinta dan menjadi Duta Bekantan itu pemilihannya lama, Pak. Jadi Kak, di Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia ini tidak ada seleksi atau apapun, seleksinya seleksi alam. Kalau Bu Dokter, kenapa mau gabung? Kalau saya sih bergabungnya itu awal mulanya cuma kunjungan, Pak. Terus ngelihat di sini, tanya-tanya, ternyata oh belum ada tim medisnya. Terus dan rasanya lebih menantang aja, Pak, karena bekantan ini kan satwa liar dan di kampus pun kami tidak mempelajari tentang bekantan. Di literaturnya sendiri hampir tidak ada. Jadi sambil saya ikut membantu di sini, sambil saya nambah ilmu juga. Jadi Amel, aku udah nggak tahan, aku pengen lihat langsung Ke Curiak. ke Curiak. Iya. Untuk lihat yang beneran, Yang beneran ada di alam aslinya, liar. betul. Oke, kalau Bareng gitu teman-teman SBI kita semuanya. langsung Yuk. ke Curiak. Oke. Jadi ini dermaganya, Ini dermaga Untuk jembatan menuju Barito ke menuju ke Pulau Curiak, Pak. Pulau Curiak. Iya. Tepat di bawah jembatan. Betul. Jadi dari jembatan Barito ini kira-kira 5 menit kalau kita pakai speedboat Ke sana ya. menuju ke Pulau Curiak. Oke, kita ke sana. Ini harus pakai Harus pelampung. kita pakai safety Oh, water dulu. safety first. Aku Oke. yang mana? Bapak yang ini aja. Oh, aku Ukuran yang ini. L ya, Pak Sesuai ya. ukuran perut. Iya. Siap. Ngomong-ngomong, kita janjian sama Bu Devi Oke. dari AP1 iya, karena Bu Devi yang orang Devi. pertama yang menginformasikan Betul. ada kegiatan yang menarik di Di Pulau Curiak. Pulau Iya. Curiak. Oh, itu Bu Devi. Halo Bu Devi, Pak Doni. Gimana? Bu Devi, Pak Doni. Wah. Kita ke Ke Pulau Pulau Curiak. Curiak. Kan udah janjian hari ini. Iya. Ini harinya sudah tiba. Jadi mari kita ke Pulau Curiak dulu. Curiak. Bu Devi, Yang penting di Pak promosi Doni. aja, Pak ya. Doni itu GM Angkasa Pura 1 di Samsudin Nur. Jadi Bu Devi, terima kasih sudah diinformasikan mengenai kegiatan Amel dan teman-teman di sini, juga kegiatan dari Mas Arifin. Jadi waktu aku diinfo mengenai kegiatan di sini itu apa yang pertama terpikir dari Bu Devi waktu itu? Waktu aku telepon Mas Andi pertama kali, yang saya bayangkan adalah ini Mbak Amel dan teman-temannya keren banget. Kenapa? Mereka tuh nggak selfish.
Bayangin kemarin kita tuh ngadapin pandemi itu berat semua. Iya. Tetapi mereka itu bukan hanya, orang kan masih pada mikir gimana cara ngisi perut ya. Tapi mereka itu bagaimana cara mempertahankan kehidupan bekantan-bekantan yang mereka rescue. Nah itu kan di atas cinta kalau nggak gitu. Jadi saya langsung mikir siapa ya orang yang paling tepat saya ceritain ya. Kayaknya tidak ada yang lain kecuali Pak Andi Noya. Gitu. Aku yang selalu diingat kalau ada hal-hal baik ya. Hal-hal baik selalu. Hanya Bang Andi yang aku ingat. Jadi gitu ceritanya. Makanya kita ketemu hari ini ya Pak Doni ya. Kalau dukungan itu apa Pak Doni? Dukungan yang diberikan kepada teman-teman ini? Kita memberikan bantuan, kebetulan kan kita ada TJSL, saya juga minta izin Bu Devi, ada TJSL kita bantu juga. Apa itu TJSL itu? Di sana kan ada gazebo yang untuk teman-teman memantau sehari-hari, itu kita bangunkan di tempat pemantauan konservasi. Oke. Dan termasuk yang Mas Arifin kemarin ya? Iya. Jadi kita gini, semua orang kan selama ini berpikir bandara itu tempat orang landing sama tempat orang take off, ya. Dan yang disampaikan Kak Amel maupun Pak Arifin itu sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Jadi sesuai dengan program kita ingin menjadikan bandara itu bukan hanya sebagai tempat landing sama take off, tetapi juga destinasi. Ya, dan Pak GM udah menyiapkan tuh Kak Amel nanti tempat buat campaign. Bayangan setiap orang yang lewat ya Kak Amel ya, harus diedukasi bahwa inilah rumahnya bekantan di Banjarmasin. Dan Pak Arifin juga udah sediain 4 ya Pak GM. Di bandara juga? Untuk area UMKM-nya. Di bandara dan kelihatan di Hotel AP juga Oh ya? dia. Nah kebetulan jangankan Hotel AP, yang Hotel Angkasa Pura yang Kordia, bahkan semua lounge Angkasa Pura yang ada di 15 bandara. Itu juga ada peluang untuk promosi, bukan campaign promosi, bekantan. campaign. Iya, campaign bekantan. Jadi sebelum terbang mikir berapa carbon footprint mereka yang akan mereka pakai. Iya. Ya. Bagaimana menebus dosa itu? Menebus dosa. Jadi ingat bekantan sebelum terbang. Ya, karena sekarang kan sudah mulai ada kesadaran ya. Iya. Setiap kali kita naik pesawat beli tiket berapa banyak sebenarnya karbon yang harus kita tebus ya, yang sudah terbuang. Jadi emisi karbon menjadi isu yang penting juga ya. Iya. Tapi omong-omong bagaimana kalau kita ngobrolnya di pulau saja ya. Tunggu dulu, siapa yang mau siapa yang bawa? speedboat? Nanti saya akan mengedrive. Silakan lanjut aja. Tolong Ada ya. Ayo, pulang kabur. Ya udah, kita ikut aja udah. Nah, Amel, kan aku dengar awalnya kan orang tuamu, terutama ibu ya, itu keberatan ketika kamu mulai masuk keluar hutan seperti ini ya. Apalagi dulu kan belum ada fasilitas seperti ini kan. Benar. Nah, sekarang bagaimana reaksi orang tua? Jadi ini berapa luas lahan di sini? Sementara kalau yang di area sini sekitar 1 hektar yang baru bisa kita bebasin. Plus di seberang Pulau Curiak itu ada 1 hektar lagi yang jadi kawasan restorasi kita. Jadi 2 hektar yang kita kelola sebelumnya dari 2,6 udah jadi 4,01. Jadi ini biasanya dari mana nih dananya? Dananya itu tadi, iya betul. Operasional cost juga. Betul. Jadi dari fundraising, kemudian kita ada jual merchandise, boneka bekantan, baju, jaket bekantan. Terus kita juga mengembangkan kegiatan ekowisata, yang itu di dalamnya kita kemas sekolah konservasi gitu. Jadi
dengan adanya AP1 ini? Dengan adanya AP1 tadi, karena kita kerjasamanya tidak hanya dalam bentuk sarana prasarana, tapi ini kerjasama dalam bentuk sustainability lah. Dalam jangka waktu panjang, kita membangun komunikasi dengan masyarakat melalui edukasi dan campaign bareng gitu. Dan kita berterima kasih banget sama tim Angkasa Pura I di Bandara Samsudinur juga memberikan ruang buat teman-teman komunitas, khususnya sahabat bekantan Indonesia dalam menggaungkan pelestarian bekantan. Sudah ada wallpapernya untuk bekantan tuh Pak Andi. Terus kita di area kedatangan. Area kedatangan. Iya. Saya langsung disambut bekantan. Oke. Dan kemarin kita juga ajak anak-anak SD itu juga bareng kolaborasi sama Angkasa Pura, itu kita ada edukasi melukis bekantan, mewarnai bekantan gitu, sambil mengedukasi. Oke, jadi dari apa yang disampaikan dan apa yang kita lihat, apa pandangan Bu Devi? Kalau saya sih terima kasih banyak Kak Amel karena mengenalkan Angkasa Pura I ya Pak Jiem ya. Sebetulnya ini salah satu effort kita juga ya untuk Green Airport. Jadi Green Airport itu bukan hanya airportnya kemudian sustainable secara infrastruktur, tetapi kita juga bisa menjadi wadah untuk keberlangsungan alam melalui program-program yang dengan sahabat bekantan. Bekantan sebelah sana atau bekantan ada juga di sini? Kalau nggak ada kita, dia berenang ke sini. Bisa berenang? Bisa berenang, oh bisa iya, menyelam. Di sini ada di pelangnya di sini. Coba kita lihat. Coba. Fakta-fakta unik. Lebih pintar bekantan daripada saya. Dia bisa berenang. Aku kan nggak boleh ngomong begitu. Coba fakta-fakta. Fakta unik bekantan. Yang pasti kalau kita lihat satunya bekantan punya hidung mancung besar, tapi itu hanya pada si pejantannya aja. Oke, yang jantan. Kemudian punya selaput renang gitu. Mana? Perenang ulung. Iya, jadi ulang. satu-satunya primata yang punya selaput renang di sela jari, baik tangan maupun kaki. Makanya dia Untuk mengayuh ya. Iya, makanya dia pandai berenang. Terus? Endemik Kalimantan, tadi karena sebarannya hanya di Kalimantan, tapi yang miris adalah terancam punah statusnya. Aduh, sedih ya. Betul, jadi udah ditetapin tahun 2008 ditetapkan terancam punah. Mudah-mudahan nanti bisa naik kelas dalam artian keluar dari statusnya terancam punah kalau kita lestarikan bersama. Amin. Ya. Kita harus ngobrol di sana aja ya. Oke, sambil ngeliat bekantannya ya kita ya. Sore kan. Ini pemandangan. Wah, keren banget, keren. Ada bekantannya tuh. Tuh, ada bekantannya itu ya. Iya. Udah waktunya makan. Ada yang mirip aku ya. Amel, ini kan bukan sekedar lahan konservasi ya, tapi juga kemudian berkembang dan akan dikembangkan lebih lanjut lagi dengan melibatkan area sekitar ya, desa-desa sekitar. Tadi kan ada 3 desa kalau nggak salah ya. Betul, ada 3 desa. Untuk awalnya ini mungkin ya, dilibatkan untuk sebuah rencana ekowisata gitu ya? Iya. Itu gimana ceritanya? Ya, jadi ini merupakan bagian program utama dari Sahabat Bekantan, program pariwisata berkelanjutan dengan mengembangkan wisata minat khusus. Dan ini tentunya juga mendukung program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Bahkan Menteri Parekraf, Pak Sandiuna juga udah mampir ke sini. Iya. Dan beliau juga bilang support untuk menjadikan ekowisata Bekantan sebagai destinasi wisata nasional gitu. Dan memang potensi ini menarik Pak Endi karena di lokasi kita punya bentang alam yang bisa ditonjolkan karena karakteristik mangrove kita adalah sungai. Jadi ada kegiatan susur sungai, kemudian kekhasan vegetasi hutan lahan basah dan objek yang seksinya si bekantan yang hanya ditemui di sini ya, nggak ada di tempat lain. Ditambah lagi ada atraksi masyarakatnya. Nah, di sini karena masyarakat dominan mata pencahariannya adalah nelayan dan juga petani pasang surut, mereka juga ada semacam komunitas pasar ya, pasar terapung ikan. Karena di sini sentra ikan dan udang galah. Wah, iya, kalau sudah. Iya, di pantai kan biasanya kepiting. Kalau di tempat kita itu ada udang galah gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu juga destinasi yang menarik bagi wisatawan yang datang ke sini. Nah, Amel, kan aku dengar awalnya kan orang tuamu, terutama ibu ya, itu keberatan ketika kamu mulai masuk keluar hutan seperti ini ya. Apalagi dulu kan belum ada fasilitas seperti ini kan. Benar. Nah, sekarang bagaimana reaksi orang tua? Sekarang kalau reaksi orang tua sudah mulai menerima dan ya yang penting ibu
memberikan doa yang terbaik. Itu sih pesan ibu. Orang tua mana sih yang merelakan anaknya dengan risiko yang tinggi untuk keluar masuk hutan, nggak cuma hutan tapi juga menjelajahi sungai. Walaupun mungkin kita punya kemampuan misalnya bisa berenang dan lain-lain, tapi tentu kekhawatiran itu tinggi. Jadi yang penting saya minta doa restu sama mama, kata saya kan, saya minta tolong didoakan, apapun yang saya kerjakan tolong disupport. Dan sekarang disupport. Dan alhamdulillah sekarang disupport, dan keluarga juga turut mendukung keluarga yang lainnya. Dan alhamdulillah ternyata support system itu juga mendorong kita menjadi motivasi yang lebih besar untuk berbuat lebih banyak buat kemaslahatan masyarakat. Karena nggak mudah Pak Endi untuk membangun mindset masyarakat yang sebelumnya acuh, apalagi kadang dalam jangka waktu pendek kita bisa dibilang ngapain ngurusin bekantan nggak jadi beras gitu kan. Dan ini kita berupaya untuk membuktikan. Nah, 3 desa wisata ini menjadi permodelan. Dan apa yang kita lakukan di Pulau Curiak, karena status kita di luar kawasan konservasi, yang tentunya minim perlindungan, kita berupaya dengan kolaborasi bersama, kita membuktikan bahwa ternyata kawasan ini bisa dilindungi, ternyata kawasan ini bisa memberikan manfaat jasa ekosistem yang lebih baik, dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung lewat ekowisatanya, tidak langsung mereka mendapatkan sumber daya ikan akibat positif ya, dari program restorasi mangrove yang kontinu, itu hasil perikanan bertambah. Oh, tadinya hilang, rusak ini ya. Iya, sekarang bahkan mulai kembali. Beberapa desa di lain Pak Endi datang juga cari ikan dan udang galah di sini. Di sini. Iya. Oke, menarik sekali ya. Jadi sebelum kita tutup, ini kan Bu Devi waktu menginformasikan, wah itu kalau bercerita ke kami ini tim Kiki Candy itu kan, wah dia udah cocok jadi PR ini. Karena berapi-api, menggebu-gebu, sehingga kami akhirnya tertarik juga untuk datang ke sini ya. Walaupun aku udah sering dengar apa yang dilakukan oleh Amel dan teman-teman, tapi hari ini terima kasih juga buat Bu Devi yang sudah ngajak. Dan dengar-dengar mewakili AP1 ya, Pak Doni mau memberikan dukungan ya? Yes. Oke, dukungan apa itu Pak Doni? Jadi ini ada bantuan uang tunai kepada sahabat bekantan Indonesia untuk mendukung perjuangan mereka menyelamatkan alam kita ini Pak Andi. Setuju sekali. Siap. Jadi berupa apa ini coba? Uang tunai? Siap. Senilai? 50 juta. Wow, tepuk tangan dong. Terima kasih. Baik. Nah, Bu Devi, dengan dukungan dari Angkasa Pura I ini, apa harapannya? Tadi kan dikatakan oleh Kak Amel bahwa kita mau mengembangkan destinasi dengan minat khusus. Iya. Kebetulan Bang Andi, AP1 itu bagian dari salah satu program pemerintah untuk holding aviasi dan pariwisata. Berarti yang kita lakukan sekarang ini menambahkan satu destinasi minat khusus yang bisa dalam portofolio untuk aviasi dan pariwisata. Nah, jadi bukan hanya ekonomi untuk Indonesia, tapi memang pariwisata untuk Indonesia. Wow. Terima kasih. Sebagai penutup dari Amel, apa yang mau disampaikan kepada Angkasa Pura I dan juga penonton? Baik, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak dulu kepada pihak Angkasa Pura I, khususnya dalam hal ini kita langsung kerjasama dengan ada Ibu Devi, ada Pak Doni, dan tentunya kolaborasi ini kita berharap tentu continue ya, sustainable program, dan seperti hashtag kami menyelamatkan bekantan adalah menyelamatkan peradaban manusia. Tentunya impact positif yang kita dapat gak cuma dari sisi ekologi, sosial ekonomi juga, dan sosial budayanya juga. Dengan membangun support system dan kolaborasi bersama, tidak hanya sahabat bekantan, tapi dengan adanya peran dari pihak BUMN dan media, tentunya ini menjadi booster positif dan inspirasi bagi generasi muda. Kami mengharapkan tentunya ada terus kader-kader yang memegang estafet untuk menyelamatkan planet bumi kita. Yes. Oke, Amel, terima kasih untuk inspirasinya. Terima kasih juga banyak dukungannya. Bu Devi, terima kasih. Pak Doni, terima kasih untuk dukungannya. Dan kita sempat ngobrol tadi, karena setiap orang nggak bisa jalan sendiri-sendiri sekarang, harus ada kolaborasi, harus ada sinergi. Nah, akhirnya kita bersinergi ya, sahabat bekantan Indonesia didukung oleh Angkasa Pura I, berkolaborasi dengan benihbaik.com. Jadi kalau Anda juga tergerak hatinya dan Anda ingin juga mendukung program
Amel dan teman-teman, sahabat Bekantan Indonesia, Anda bisa juga melakukannya. Kami melakukan satu program penggalangan dana melalui benihbaik.com untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Amel dan teman-teman. Karena itu kalau Anda mau mendukung, Anda tinggal klik benihbaik.com, kemudian kita dukung sahabat Bekantan Indonesia. Yes. Nah, kalau berbuat baiknya saya mau langsung, yaitu berbagi buku juga. Bagi Anda yang menginginkan buku ini, jangan khawatir, Anda bisa mengikuti kuisnya juga di Twitter, Facebook, atau Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang nonton di tengah-tengah tidak dari awal, jangan juga khawatir karena ini ada tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Terima kasih.